Sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue nggak bahas spesifik tentang pertandingan Liga 1 BRI ya, karena di pekan kedua kemarin gue nggak sempet nonton pertandingannya, karena kemarin di hari Jumat, Sabtu sama Minggu kemarin gue lagi liburan bersama keluarga. Dan baru kali ini juga gue sempet bikin konten. Jadi di pekan kedua ini cukup menarik ya, karena secara klasemen sementara ternyata yang memuncaki klasemen adalah Rans Nusantara dan peringkat keduanya adalah Dewa United. Jadi dua tim inilah yang sampai dengan pekan kedua ini yang selalu menang di dua pekan pertama ini. Dan menariknya adalah memang ternyata Rans Nusantara dan Dewa United ini adalah di musim sebelumnya adalah peringkat kedua terbawah ya, yaitu di peringkat 17 dan juga peringkat 18. Nah, ini menariknya dari Liga 1 BRI kalau menurut gua, Liga 1 BRI memang secara kekuatan tim gak jauh berbeda. Jadi memang tidak ada ketimpangan yang cukup signifikan ya di antara masing-masing tim Liga 1, sehingga peluang dari mereka untuk bisa saling mengalahkan itu sangat besar sekali, karena memang secara materi pemain ya, secara permainan mereka nggak jauh beda, walaupun memang ada yang lebih baik dan juga ada juga yang nggak terlalu baik, tapi jaraknya itu, gapnya itu nggak terlalu besar sih kalau menurut gua. Dan ini yang membuat kompetisi Liga 1 BRI sangat menarik kalau menurut gua dibandingkan dengan kompetisi yang lain kalau menurut gua. Bahkan kalau liga-liga Eropa mungkin kita udah ketahuan gitu, oh ini siapa yang menang, ini siapa yang kalah, karena memang secara perbandingan materi pemain sangat timpang, sangat jauh sih kalau menurut gua. Dan Liga 1 BRI nggak punya itu, jadi ya mulai sekarang kita harus mulai nonton Liga 1 BRI lah kalau menurut gua. Dan itu adalah salah satu bentuk komitmen juga gua kepada sepak bola Indonesia. Nah, di pekan kedua ini banyak kejadian menarik juga ya. Kemarin sempat ada ricuh di penontonnya antara PSM Makassar melawan Dewa United, dan juga entah kenapa gue ngerasa di pekan kedua ini memang ada kepemimpinan wasit masih banyak yang dipertanyakan gitu loh. Ada yang offside seharusnya nggak offside gitu loh, dan ada juga yang harusnya penalti tapi seharusnya nggak penalti. Dan memang ada beberapa kejadian aneh kalau menurut gue di kepemimpinan wasit di pekan kedua ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi evaluasi dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi supaya sepak bola kita makin lebih baik. Dan sempat muncul rumor juga yang gue baca di Instagram bahwa ternyata kemarin seleksi wasit yang sudah dilakukan, yang menurut gue adalah langkah yang paling bagus yang saat ini dilakukan oleh PSSI untuk menseleksi wasit, dan itu juga dari komite wasitnya Jepang. Ternyata kemarin juga masih ada semacam kayak kebocoran, masih ada pungli yang harus dibayarkan oleh para wasit. Dan juga ternyata katanya waktu ujian tertulis juga kata jawabannya ada yang udah diberikannya. Sangat disayangkan sekali memang, suatu langkah yang menurut gua sangat baik akhirnya harus tercoreng, dan ini harus menjadi bahan evaluasi dan harus segera diselidiki sih kalau menurut gua, supaya sepak bola kita bisa semakin baik. Nah, di pekan kedua ini juga gue baca dari Instagram ya, dari Instagramnya pengamat sepak bola. Di pekan kedua ini kan berarti sudah lengkap ya, masing-masing klub Liga 1 itu sudah melakukan pertandingan di kandangnya mereka masing-masing. Nah, berdasarkan pekan pertama ini gitu, ternyata memang Persija Jakarta adalah pertandingan yang paling banyak ditonton, yaitu pertandingan waktu Persija melawan PSM Makassar, yaitu sebanyak 37.438 penonton yang datang pertandingan tersebut. Nah, yang kedua adalah PSS Sleman, yaitu di pertandingan antara PSS Sleman melawan Persis Solo sebanyak 15.561, dan juga pertandingan ketiga adalah di Persis Solo melawan Persebaya Surabaya, yaitu di angka 15.558. Jadi cukup baik ya, cukup baik antusias dari penonton Liga 1 BRI untuk datang ke stadion, dan ini merupakan suatu hal yang bagus. Cuman memang sangat disayangkan masih banyak penonton-penonton yang masih belum nonton datang ke lapangannya. Mungkin salah satunya adalah faktor dari harga tiket yang naik gitu loh. Itu juga menjadi salah satu faktor dan mungkin harus dievaluasi dari masing-masing klub Liga 1. Kayak contoh pertandingan Bali United kemarin cuma didatangi oleh 3.450 penonton. Padahal setahu gue biasanya kalau pertandingan Bali United ketika bermain di Bali juga banyak yang nonton. Nah, PSM Makassar juga biasanya kemarin yang nonton tuh akan banyak, tapi entah kemarin di pertandingan PSM
PSM Makassar melawan Dewa United itu hanya di angka 3.140 ya. Mungkin karena masih awal-awal kali, euforianya masih belum kerasa. Nah, yang paling sedikit itu adalah pertandingan Rans Nusantara. Tidak ada penonton sama sekali yang nonton. Yang mungkin hanya official dan juga hanya beberapa orang. Bahkan Arema FC pun yang harus melakukan pertandingan kandangnya di Bali pun mereka masih ada penontonnya, itu sebanyak 305 penonton. Nah, hanya Rans Nusantara yang saat ini belum ada penonton. Karena memang Rans Nusantara ini memang nggak punya basis massa ya. Basis massa supporter mereka mungkin banyak nontonnya lewat online streaming ataupun melalui video ataupun di televisi ya. Nah, itu mungkin target dari mereka yang kita nggak tahu, bukan menjadi target mungkin dengan penonton yang ada di stadion, yaitu masing-masing klub mempunyai caranya masing-masing untuk mendapatkan pemasukan biar klub itu bisa berjalan. Cukup menarik memang, dan mudah-mudahan di pekan ketiga akan terjadi kejutan-kejutan lagi, dan tentunya pertandingan-pertandingannya akan enak untuk ditonton, dan mudah-mudahan pemimpinan wasit bisa berubah di pekan ketiga dari Liga 1 BRI. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.